Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suka Muhalan dan saya dipanggil Theo Beng Beng. Saya owner dari Theo Discus Home dan Safari Park Aquatic yang berlokasi di Kampung Sukanggali, Kecamatan Curug. Farm ini berdiri resmi secara legalitas tahun 2017, tapi sebelumnya sudah beberapa belas tahun yang lalu sudah berdiri. Dulu kita spesialis di discus, karena kita namanya Theo Discus Home gitu kan, rumahnya ikan discus. Cuman sekitar 6-7 tahun yang lalu kita merambah ke berbagai jenis, terutama di cichlid Amerika ya, karena kita menyesuaikan dengan kondisi air yang dapatnya pH-nya soft, parameternya soft gitu kan. Jadi kita menyesuaikan dengan cichlid asal Amerika. Yang American cichlidnya, yang lainnya kita ada di jenis-jenis geopagusan, dan kita rata-rata di sini geopagus. Kita punya Spenny, Winem, Altipron, dan Acarictis haeckley yang kita breed sampai saat ini. Dan ada juga jenis lain, kita juga ada Uaru, ada Oscar, dan yang dari Madagaskarannya kita juga punya dari para tilapia poleni dan Paretropus menarambu kita punya. Kelebihannya ya, American cichlid ya, karena satu mungkin saya sukanya ikan-ikan big size gitu kan, ikan big size ya. Keduanya ya mungkin dari pangsa pasar, kalau menurut saya lebih mudah di Amerika karena banyak jenisnya gitu. Jenisnya banyak, variasinya banyak. Yang terakhir mungkin ya menyesuaikan dengan airnya juga, parameter air. Pinginan juga ngebreed yang jenis lain kayak model Afrikaan, cuman kita tidak bisa tidak bisa berkeras untuk ke situ karena emang menyesuaikan dengan parameter air kita yang rendah banget. Ya alhamdulillah gitu kan, karena saya sering aktif di berbagai organisasi. Ini ada piagam dari TPUPI dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, ya kan, bahwa saya juga sudah tercatat sebagai binaannya dari Dinas Kabupaten Tangerang. Saya punya ada BNSP, sertifikasi dari negara juga tentang ikan hias, di masalah ikan hias. Terus kita juga ada beberapa legalitas lain juga di sini. Tergantung ya Om ya. Biasanya kalau yang buat hobis end user kita jualnya eceran bisa gitu kan. Kalau buat reseller sama juga kita bisa gitu kan. Tergantung stok ikannya kita ya. Boleh. Nanti untuk kontaknya bisa langsung ke saya di 0878 8179 2010. Yang di depan sini ada apa nih Om? Nah ini salah satu jenis cichlid ya. Ini cichlid dari Amerika, namanya Acarictis haeckley, cuman yang biasa bukan yang albino. Ini sudah indukan semua, kita punya indukan segini aja. Jadi kalau misalkan mau breeding itu memang harus dicampur kayak gini apa bisa per sepasang Om biasanya? Kalau saya sendiri prakteknya koloni Om. Jadi dibikin kayak gini ya? Iya dibikin koloni. Saya pernah single gitu kan, sepasang ya malah mati salah satunya pairing. Biasanya perempuannya dihajar, makanya kita main koloni, kita sistemnya angkat telur. Pengalaman saya di sini emang seperti itu Om, jadi angka kematiannya agak tinggi ya, karena emang salah satu itu ya sering berantem gitu kan. Makanya kita cari aman seperti ini gitu, kita angkat telur dan selesai angkat telur kita ada proses selanjutnya. Oke, kalau untuk yang jenis ini termasuk jenis yang umum apa memang masih jarang ya Om yang ini? Dibilang umum masih jarang, dibilang jarang, tapi sekarang sudah banyak yang nge-breed kok Om. Ya, sering lah kalau ikan cichlid kan hobi-hobian ya, jadi hobi-hobi perorangan gitu kan. Jadi nggak semua orang paham, nggak semua orang tahu ini ikan apa gitu. Tapi kalau orang sudah tahu Panasik sama cichlid pasti tahu. Kalau untuk seukuran segini masih bisa besar lagi apa udah maksimal Om? Masih bisa sih Om, kalau di alamnya itu masih bisa besar lagi. Cuman kan kalau di sini kita kan prosesnya penyempitan ya, karena dia tinggalnya di akuarium, pasti ukurannya itu tidak bisa semaksimal
seperti yang dialami. Kalau dari segi karakter nih ikan ini tergolong yang galak apa yang biasa aja nih? Kayak misalkan dia cenderung diem gitu, nggak terlalu agresif. Nggak terlalu agresif. Ikan ini familiar kok, bisa dikoloni dengan ikan-ikan jenis lain sesamanya gitu kan. Contohnya kayak diskus masih bisa. Sama diskus masih bisa, sama ikan yang lain juga masih bisa, jenis-jenis geo-geoan bisa. Nah kalau buat teman-teman nih yang pengen beli nih Om, misalkan range harga nih, untuk yang jenis ini kisarannya berapa Om? Oh, untuk jenis ini kita biasa ngeluarin antara harga ukuran 3 sampai 4 cm itu antara harga 17.000 sampai 45.000 per ekor. Kita lanjut ke bawahnya nih Om. Kalau di bawah nih saya lihat nih agak kecil-kecil nih, dan secara jenis mungkin beda ya? Beda Om, ini calon indukan sebenarnya ini. Ini calon indukan karena hasil breed sini, ya kan. Ada juga yang dapat beli itu 1 ekor tuh, satu perja gitu kan. Kalau untuk jenis apa Nam? Nah ini kita ada calon indukan Hackley, ya kan. Ada Spenny dan ada juga beberapa ekor ini hasil silangan saya antara Altipron, Geopagus Altipron sama Geopagus Winemilleri gitu kan. Oh, ada yang hybrid juga? Ada yang hybrid, biasa disebut di pasaran tuh artileri ya. Nah mungkin boleh ditunjuk aja kalau misalkan yang Spenny itu kayak apa bentuknya Om? Nah, Spenny itu seperti ini ya. Nah, yang dia yang punya spot besar di tengah itu Spenny gitu kan. Kalau yang ini Hackley. Nah, kalau yang artileri itu yang spotnya kecil. Nah, itu ikan emang masih jarang ya di pasaran ya. Nah, termasuk itu spotnya kecil karena dia silangan antara Geopagus Winemilleri dan Geopagus Altipron. Dia mengusung, saya bilang kalau menurut saya dia punya buntut belakang, sirip belakangnya itu lebih ke Altipron karena spot totol-totol. Nah, tapi dia punya spot tengah kecil itu dari Winemilleri. Dan warnanya pun dominan lebih ke Winem, agak kemerah-merahan karena Altipron sendiri lebih ke gold warnanya. Kalau yang Spenny ini lebih apa ya, hijau ya? Ya, Spenny ini dia bermain di mutiara, ya kan, spotnya besar terus dia agak merah ya. Kalau dari segi ukuran nih, dia kalau maksimal ini kan beda-beda jenisnya. Itu tetap sama nggak sih gitu Om, maksimalnya? Beda-beda Om. Kalau yang paling besar itu di jenis apa Om? Yang saya pernah, pengalaman saya ya, yang paling besar itu kayaknya masih dipegang Altipron ya. Dia bisa pernah di saya itu Altipron itu di atas 25 cm ya, sampai 27 cm gitu kan Altipron ya kan. Kalau Spenny di sini dulu pernah ada di 22 cm, 20 cm gitu kan. Kalau masalah suhu, buat saya secara teori mereka menyesuaikan sih Om. Nah, mungkin kalau di sini suhunya tinggi ya tubuh mereka menyesuaikan. Kalau suhunya memang rendah, tubuh mereka juga menyesuaikan. Yang bikin sakit kan kalau turun naik dadakan. Itu aja sih kalau secara teori saya gitu. Makanya kalau misalkan habis beli ikan ya diaklimasi dulu ya. Itu penting. Iya. Itu penting Biar karena nggak, apa tadi dadakan tadi ya. ya. Berarti ini ikan Geopagus ini termasuk jenis ikan yang gampang beradaptasi juga ya? Kalau buat saya gampang adaptasi dan daya tahannya agak lumayan kuat ya. Cuman memang mereka punya satu kelemahan, ya kan? Kelemahannya ya internal sih kalau buat saya. Faktor internal ya? Ya, penyakit internal. Nah, ini kan ada 3 jenis tadi ya? Iya. Nah, boleh disebutin Om, range harganya nih Om, untuk yang Spenny? Yang Spenny biasanya kita 2-3 cm itu range-nya di antara 20 sampai 80.000 per satu ekornya? per satu ekor. Cuman jarang. Ikannya masih jarang. Masih jarang ya. Kalau yang apa tadi? Apalagi tadi yang saya lupa sih. Artileri. Iya. Artileri sih kita coba untuk ini ya. Ini kan baru hasil pertama saya ya. Kemarin sempat saya ngobrol dengan senior saya sendiri di dunia siklid ya, yang dia bermain di siklid itu lebih lama daripada saya. Coba besarin dulu. Nanti anakan keduanya dilihat jadinya apa. Biasanya sih nanti bakal jadi jenis ini katanya. Oh ya sudah. Makanya yang Spenny ini yang Winemilleri ini sampai saat ini masih saya tahan walaupun ada beberapa orang yang minta pengen minta 1-2 ekor masih saya tahan karena saya pengen. Karena memang baru pengalaman pertama juga. Baru ya? pengalaman pertama. Nah, berarti ini yang ini belum dilepas lah ya. Ini belum masih dilepas. Pengen digali lebih dalam lagi ya. Iya, kita pengen tahu sampai genetik. Iya. Terus ada satu lagi apa tadi Om? Ya, Apa tadi ya? Hackley. Hackley. Iya. Hackley sama ya tadi. Kalau yang di atas sama. ya. Yang di atas ini ya, Hackley yang ini sebenarnya anakan yang dari di atas. Okay. Nah, cuman kita kan
simpan beberapa untuk calon indukan. Nah, kita geser lagi ke sebelahnya nih. Nah, ini ada di akuarium atas nih. Ini untuk ukuran akuarium berapa nih? Kayaknya besar ya. Akuariumnya ini panjangnya 2 meter, lebarnya 60, tingginya 70. Oke. Kalau ikan geopagus itu ngaruh gak sih Om? Kayak misalkan dia di akuarium besar nih, dia akan cepat besar juga. Ngaruh sih Om. Ngaruh ya? Ngaruh. Jadi tempat juga ngaruh buat ke tumbuh kembang ikan sih sebenarnya, selain dari parameter airnya. Oke. Nah, kalau yang di sini nih dari jenis geopagus apa nih Om? Nah, ini yang besar-besar yang ada spot ini jenis Winemilleri, Geopagus Winemilleri. Ini indukan. Oh, ini indukan ya? Ini indukan Geopagus Winemilleri. Dan yang kecil-kecil itu jenis artileri. Nah, jenis Biasanya bedanya tuh di apa Om? bedanya dia di spot ya. Kita contoh aja lah antara Winem sama Altipron, ya kan? Winem dia punya spot. Nah, total tompel di tengah itu kan. Nah, terus dia sirip belakangnya itu buntutnya dia garis dan warnanya agak ke hijau kemerahan ya. Nah, kalau yang kecil itu? Yang kecil itu artileri. Itu silangan dari Winem Geopagus Winemilleri dan Geopagus Altipron. Nah, dan hasilnya seperti itu. Itu masih dalam riset. Berarti belum tahu pasti benar-benar akan seperti itu lagi ya hasilnya ya? Iya, kita cari nanti di F2. Dan ini mungkin mau di breed lagi ya? Ya, emang ini kita dalam proses breed seperti ini. Oh, seperti ini ya? Kalau yang hasilnya tuh kayak ada piring-piring kayak gitu tuh sebagai apanya tuh? Nah, dia media telur Om. Soalnya kan kalau jenis geo ini kan dia ada yang sistem telurnya mouth brother, ya kan? Yang di mulut ya? Mouth breeder gitu kan. Dan ada juga yang nempel. Nah, biasanya untuk jenis Winem ini dia nempel di media, sampai anaknya jadi. Nah, tapi untuk jenisnya Altipron rata-rata mouth breeder dia. Nah, kalau untuk seukuran segini nih biasanya kisaran harganya berapa Om? Oh ya, untuk indukan biasanya sih ya, rata-rata di sini tuh antara 400 sampai 600 ribu per ekor ya. Per ekor ya? Ya, beda lagi yang sudah masang pair ya. Ya itu beda lagi. Oh, beda lagi, apalagi yang aktif ya, yang udah pasti. Yang udah pasti bertelur ya? Iya. Ya siap. Kalau untuk perbedaan antara jantan betina itu biasanya di apa Om? Agak sulit ya untuk membedakan ikan itu sebenarnya. Kalau saya sih biasanya kalau yang dilihat dari dorsalnya ya, dari dorsalnya, terus dari alat kelaminnya juga kita lihat gitu kan. Rata-rata sih kalau di geo itu jantan lebih besar, besar, ya kan. Nah, terus dia lebih jenong gitu ya. Dia punya jidat tuh lebih jenong. Kalau perempuan sih female biasanya agak kecil ya, siripnya agak pendek-pendek. Gitu. Mungkin kalau dari karakter mungkin lebih agresif juga ya, kalau jantan ya? Agresif jantan, tapi kalau sudah dia malah dalam masa jaga telur, si betina lebih agresif. Malah kebalikan ya? Malah terbalik. Kita lanjut di bawahnya nih. Kalau di bawah ini nih ada apa lagi nih Om? Nah, ini jenis Geopagus Altipron. Dia kalau digabung sama kayak arwana gitu bisa gak sih Om? Bisa Om, nggak masalah dia. Aman ya? Yang aman, yang penting ini ikan geonya jangan lebih kecil daripada arwana dan jangan masuk ke mulut. Kira-kira jangan masuk ke mulutnya arwana aja. Untuk ukuran ya sebisa mungkin sepadan ya? Sepadan lah, ukuran sepadan. Iya. Karena ikan geo sebenarnya nggak usil ke ikan lain. Dia lebih nyaman gitu kan. Kalau untuk di alamnya nih, dia termasuk ikan yang koloni apa yang sendiri gitu Om? Kalau di alam nih? Ya, saya tahu sih koloni ya. Dia bermainnya koloni dengan ininya apa? Dengan sesama Jenis ya? Jenisnya gitu. Kumpul gitu ya? Koloni dia ya? Kalau untuk yang ini nih termasuk jenis yang jarang apa yang udah umum nih Om? Umum sih Om, termasuknya sudah umum, cuman ya untuk beberapa tahun ini sih yang ngebreed jarang ya, karena di pasaran pun masih banyak yang nyari gitu kan, walaupun emang sudah ada beberapa teman yang ngebreed juga di Depok, ada juga gitu kan, di Bandung juga ada yang ngebreed teman gitu kan, cuman emang, nah yang namanya hobi pasti mencari ikan langka sebenarnya. Untuk Altipron ya, Altipron di sini tuh biasanya ranknya itu paling antara
berapa kemarin? Nah, 100 sampai 150 lah sekali dia ngemut gitu Iya. kan. Sekali dia ngemut itu antara 100 sampai 150 kita pernah capai juga di sini. Nah, kalau di sini nih Om, ini lagi proses apa nih? Nah, ini lagi indukannya. Ini indukan jenis redhead tapajos, Geopagus redhead tapajos. Nah, dia lagi proses mau nelor, Om. Oke. Nah, di situ kan ada cobek ya. Ada cobek itu, tuh, itu media telurnya dia. Jadi dia patol-patol, biasanya tanda-tandanya itu matol-matol, dia mau nelur di situ. Nah, si jantannya udah mulai protek nih, biasanya kalau kita deketin ini, si jantannya pasti ke depan, sedangkan si betinanya masih tetap di posisi dia mau buang telur. Oke. Siap. Nanti biasanya dia kalau sudah buang telur, nempel, setelah anakannya itu jadi hitam, mulai ngelarva, dia taruh di mulutnya, di mulut betina. Berarti Ya. ini hanya 2 ekor aja ya? Nah, kalau ini jenis ini aman, dia 2 ekor. Oh, kalau yang apa? Head apa aja? Ya, jenis redhead tapajos biasanya kita bermainnya single, Oke, siap. aman. Dan catat lagi, redhead tapajos ini ya kan, Geopagus redhead tapajos ini salah satu termasuk Geopagus yang medium yang medium size ya. Bukan yang big size, tapi dia maksudnya medium size. Dia biasanya paling gede itu 17-18 cm untuk jantan ya kan. Si betinanya paling biasa 14-15 itu untuk indukan. Makanya untuk di size segini nih udah bisa jadi indukan ya? Cuman dia menangnya ini dia warnanya lebih colorful ya. Dia kepalanya itu lebih merah, buntutnya pun dia kan sirip belakangnya juga kan kontras banget gitu. Iya. Merah putihnya kontras, memang salah satu kelebihannya dia seperti itu. Oke, ini udah menghasilkan atau belum? Ini sudah menghasilkan sekitar 4 bed ya. Dan emang juga kita juga ada kok anakannya juga di bawah, tank bawah juga ada, di sana juga ada anakan. Oke, nanti kita kasih lihat nih guys, contoh anakannya ya. Nah guys, jadi ini contoh anakan dari redhead tapajos. Iya. Nah, untuk ukuran segini nih umur berapa hari Om? Ini saya kan dia pertama DOB-nya itu tanggal 15 bulan 11 ya, sekitar 1 bulan 40 harian. Berarti baru bulan kemarin ya? Baru bulan kemarin ini. Oke, ini kalau untuk size segini nih ya, ini udah dikasih makan apa Om? Cacing sutra kalau saya biasanya sih. Kita Oke. udah makan cacing sutra dan kita selingin dengan pelet mikro. Berarti kalau untuk dari pembesaran di Hajara pakai ini ya, cacing ya? Cacing sutra. Dia lebih cepat besar ya? Iya, proteinnya bagus. Cuman cacing sutra juga kita kan proses juga di sini. Nggak langsung dapat, kita beli dapat langsung kita kasih, nggak. Kita ada proses juga. Karena memang ya menurut rumor kan banyak bawa ini, bawa itu, bawa penyakit gitu kan. Kita coba safety aja dulu dah. Siap. Kalau untuk yang kayak gini berarti memang belum dijual ya? Belum, kita belum liris. Karena memang masih rentan ya? Masih rentan. Tapi Berarti emang ada beberapa gitu kan. Biasanya reseller yang sudah ngambil ukuran segini, mereka berani besarin dulu sampai ukuran segi 4 cm baru mereka rilis Oke, pasaran. berarti kalau misalkan mau ngambil yang kayak gini sebenarnya bisa juga Om ya? Bisa juga, cuman kita tidak tanggung resiko. Kita lanjut lagi ke tank sebelah sini nih. Ini kata Om Tio masih sama ya? Ya. Si anakan dari redhead Tapajos, ya, Kalau indukannya di atas. untuk umuran segini nih masuknya berapa hari Om? Kita sekitar 2 bulanan ya. Sekitar 2 bulanan. Sebulan dari yang tadi ya? Iya, setelah sebulan. Itu kan 3 sentian dah. Oh 3 cm ya malah ya? 3 sentian, paling 3 cm. Kalau yang tadi tuh berapa senti tuh Om? paling 1,5 senti dia. Oh ini 3 cm, berarti dalam 1 bulan itu bisa 1-2 cm ya pertumbuhan ya? Sebulan. Oke, ini untuk makan tetap sama, diajar cacing juga? Iya, cacing kita cacing 2 hari sekali, sisanya kita pakai pelet mikro. Dan ini masih semua sama ya, satu jenis ya? Satu jenis. Emang Dari kita redhead kan tapajos ya? sengaja dia kasih makan pelet di ukuran kecil biar dia belajar. Soalnya kenapa? Kalau sudah dibeli sama buyer, belum tentu dia mau menyiapkan pakan alami seperti cacing sutra yang penyimpanannya agak ribet ya. Makanya kita coba di sini kasih pelet, mereka doyan ya sudah, berarti aman. Nanti kan tinggal ke yang belinya, ke usernya bilang sudah bisa makan pelet. Jadi biasa rata-rata ikan yang keluar dari sini tuh sudah bisa makan pelet. Ke sebelahnya nih, kalau untuk di sebelahnya ini ada anakan dari apa Om? Ini anakan dari dari siklid Amerika di jenis Acarictis haeckley yang Oke, biasa. yang biasa ya. Dan ini untuk size-nya kalau saya lihat nih ada yang kecil, ada yang Iya. sedang nih. Ini beda-beda nih kayaknya. Beda-beda ini. Pada satu bed 34, ukuran 34. Jadi kalau yang kecil ini kalah makan atau gimana Om?
mungkin dia satu kalah makan atau mungkin kedua dia, kita sih prediksinya PIM ya. Oh, jadi kalau misalkan kalau yang lebih kecil tuh ngeprediksi kalau dia tuh betina ya. PIM betina om. Alternatif kedua paling kalau kita salah prediksi ya dia kalah makan. Paling di dua kemungkinan itu Dua aja ya. kemungkinan itu sih. Tapi insya Allah mah bukan dia nggak doyan makan ya, makan tetap ya. Makan tetap dia makan. Bahkan ini aja kan kita masih tadi pagi sempat kasih makan putu air karena apa kita ngasih yang kecilnya ini. Karena cuaca lagi nggak bagus ya, lagi hujan gini kita nggak lagi hujan. ya, kadang hujan, kadang panas ya. Kita itu ngaruh ya om ya. Ngaruh kita, makanya kita kalau kondisi seperti ini porsi cacing sutranya kita kurangin, kita cari aman dulu dah. Siap. Tapi kalau kayak gini umuran berapa hari? Ini kita 2 bulanan. Oh 2 bulanan ya. Oke, kita lanjut lagi Om Tio. Nah kalau di atas ini nih dari apa nih Bang? Anakan dari apa? Ini anakan dari Hekeli juga sama. Kita emang ada sekitar 4 tank ya untuk anakan Hekeli. Indukannya yang di depan tadi. Nah ini umuran sekitaran 3 bulanan ya kalau di sini ya. Karena emang di sini tuh parameternya agak rendah, jadi emang mungkin mineralnya agak kurang ya. Jadi ya pertumbuhannya agak lambat kalau di sini. Untuk yang kayak gini nih udah bisa dijual ya? Udah bisa Om. Udah bisa. Kalau untuk range harganya bisa disebutin Om? Kalau untuk ukuran segini Om? Ukuran segini sih biasa kita jual tuh antara 25 sampai 70.000. Di per 1 ekor ya? Iya, per ekornya. Kalau di sini per partainya minimal berapa ekor Om? Dijual sih kita minimal 50 ekor. 50 ekor. Semua jenis. Semua jenis gitu kan. Tergantung juga sih. Kadang juga untuk jenis ikan lain kan yang anakannya sedikit kita juga nggak bisa maksain. Terus tergantung stok kita juga. Kita ke sebelah sini nih Om. Kalau di sini kayaknya warnanya unik banget. Kalau dari jenisnya apa Om? Nah ini kemarin waktu belinya, ya kan. Waktu belinya kita belinya Acarictis Hekeli tapi yang albino. Oke, jadi kalau yang albino ini warnanya apa ya, kayak ke golden gitu ya? Iya, dia lebih terang Om. Karena emang dia albino, karena kan albino itu secara teori kan dia tidak memiliki pigmen hitam. Siap. Ini kan belum kita warna. Ini salah satu indukan. Kemarin kita beli sekitar 5 ekor yang short body. Statusnya sih katanya impor, tapi kita nggak tahu juga lah. Cuma di labelinnya impor ya? Labelnya impor, kita emang belinya dari salah satu importer di Indonesia gitu kan. Kemarin coba beli 5, dia ada yang masang, kita coba single. Oke. Kita single di tank dengan kondisi nyaman. Sudah nelor 1 kali, betinanya dihajar karena lalai aja kayaknya gitu kan. Tahu-tahu betinanya sudah rontok semua ya kan, dihajar. Makanya udah kita koloni ulang lagi sih ya. Iya, makanya lebih bagusnya nih ya koloni dulu lah ya. Kita cari aman koloni aja deh untuk keluarga Hekeli gitu. Kecuali kalau yang tadi red tapajos ya. Ya, red itu pasti aman tuh. Aman itu biasa gitu. Kalau untuk yang albino kayak gini nih, kalau dari kisaran harga sama yang normal biasanya lebih mahal yang mana nih Om? Tergantung seller sih Om. Oh tergantung juga ya? Untuk saat ini kayaknya nggak beda jauh deh Om, sama aja sih. Sama aja ya? Size-nya masih bisa gede lagi? Masih bisa gede, karena ini juga kemarin nelor aja menurut saya sih masih baru belajar nelor lah dia. Baru belajar buang telur. Emang belum kecapai sih ukurannya. Jadi masih indukan yang baru lah ini ya? Indukan baru Om, baru 1 kali. Baru 1 kali ya? Dan ini kita punya 2 female, 1 male gitu kan. Karena male-nya kemarin berantem gitu kan, jadi bisa segini. Iya, kalau yang male tadi yang dibilang Om Tio size-nya lebih besar ya? Size-nya lebih besar ya. Kalau kayak gini nih dijual apa enggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Masih kipan pribadi? Masih kip pribadi ya, katanya agak susah juga sih dapat yang short body. Kecuali nanti kalau misalnya di Om Tio stoknya agak banyak, boleh lah tuh. Boleh lah diatur. Kita geser ke ikan diskus nih Om. Nah, di sebelah sini ada diskus apa nih Om? Nah, ini ada diskus yang besar ini, dia jenis pigeon ya, yellow pigeon, ya kan. Dia hybrid apa pure? Yang saya tahu kalau diskus itu dari atasnya aja sudah hybrid Om. Karena emang kalau dari alamnya aja kan polos. Nah, yang tersebar di pasaran itu untuk saat ini itu udah pure hybrid semua Om. Silangan sesama jenisnya. Silang dari ini ya. Iya, karena kalau kita berkaca di alamnya aja warnanya banyak kan brown base gitu kan, green base gitu kan. Jadi motifnya nggak sebagus yang ada di pasaran. Rata-rata hybrid semua. Nah, kalau yang kecil ini apa tuh Om? Nah, yang kecil ini sebenarnya ini cuma koleksi aja sih, cuma beberapa ekor ya. Karena emang diskus di sini tuh sudah di breed
di tempat lain gitu kan. Oh, Karena ada tempat lain juga. ada tempat lain karena kita di sini teamwork ya. Kita di sini teamwork gitu kan. Oh, bekerja secara tim ya. Secara tim, Jadi misalkan karena memang kapasitas tempatnya terbatas, jadi terbagi-bagi tuh Om. terbagi-bagi Om. Makanya kan kalau yang saya lihat tuh kalau di Google tuh namanya Theo Discus Hall Iya, gitu kan. Theo Karena emang Discus dulu Hall. kita fokus di diskus Om. oh Kita- awalnya tuh ya. Awalnya kita fokus di diskus gitu kan. Cuman kita ngebreed, buang rayakan, ngebreed, buang rayakan gitu kan. Karena saya pengen ke ikan jenis lain gitu kan. Jadi kita coba dan kebenaran saya punya teamwork juga. Kita ada beberapa teamwork yang khusus di farmnya itu ya kan menangani ikan Amerika dan Afrikaan gitu kan. Dan ini sebenarnya diskus ini cuma buat koleksi aja daripada di rumah nggak ada banget diskus gitu buat lihat-lihatan gitu. Kalau untuk koleksi pribadi berarti tidak dijual ya. Kalau ada yang mau nggak Oh, apa-apa. kalau ada yang minat nggak apa-apa ya. Ya, nanti saya tinggal ngambil di PAM lagi di tempat Nah, saya. jadi di tim Om Tio nih banyak juga ya. Ada ya. Ada. Nah, kita juga punya tim di Tangerang Kabupaten, ada beberapa tim diskus di Tangerang Kota juga. Adik saya sendiri juga. Nah, Om Tio, nih saya lihat nih yang paling menarik banget. Saya lihat nih serem banget nih Om. Kalau dari asal ini dari mana Om? Asalnya ini kan dari Madagaskar. Dari Madagaskar ya. Dari tahu tuh Madagaskar benua atau apa nggak tahu ya. Pokoknya Iya. dari Madagaskar ya, jenis ikannya itu biasa di pasaran disebut para tilapia poleni. Dia jantan. Ini jantannya lebih big size, lebih jenong, lebih serem. Dia memang keunikannya tuh pertama ada mutiara atau bintik-bintik kayak serem Kenapa? banget dilihat ya. Kenapa kan dia disebut juga istilah persiklid. Persiklid itu kan siklid mutiara. Karena dia emang ini kan kondisi sedang nggak bagus, mungkin dia belum kasih makan kan gitu kan. Dia belum kasih makan, Iya. makanya belum perform banget. Dia kalau biasanya kalau sudah perform itu hitam total dia dengan mutiara jalan full. Dan ini termasuk yang jarang Om. Dulu jarang, tapi sekarang emang sudah ada beberapa teman yang ngebreed juga sih. Kalau di saya sih beberapa tahun lalu kan sempat nanganin juga kan ini. Biasanya sih jantan maksimal di saya segini lah, sekitar 4 jari ya. Ukurannya 4 jari. Kan. Betinanya lebih kecil. Iya. Ini betinanya ngumpet. Oh, yang lagi ngumpet ya. Lagi ngumpet di belakang sana. Iya, di belakang apa? Kendi ya. Di belakang kan nih. Emang ya sebenarnya ikan ini agak susah di breed ya. Karena banyak kematian banget gitu. Oh, justru Biasanya- angka kematiannya tinggi nih ya. Angka kematiannya tinggi Om, makanya kita kan kasih salah satu tempat di satu tempat breednya dia untuk amanin si betinanya. Tapi dia kalau sudah dalam masa peneluran dan jaga telur, justru si jantan yang dihajar sama si betina. Iya. Betinanya protek. Tapi kalau lagi keseharian kesegini, ya paling yang aktif si jantannya Iya. aja aktif. Makanya tuh betinanya agak Betinanya pasti ngumpet gitu kan. Tapi kalau lagi makan ya akur pas makan doang. Dia biasanya pengalaman saya sih ya akur pas makan doang. Nah akur lagi pas dia kawin. Mesti akur. Tapi selesai kawin jantannya yang gigit. Iya. Dia mulutnya agak unik ya, agak lengkung gitu lengkung ya, ya. lengkung ya. Ya emang rata-rata kalau ikan dari Madagaskaran unik Om. Unik ya. Berbeda dengan ikan dari Afrika dan Iya. Amerika. Guys, kalau yang kayak gini-gini dijual gak sih Om? Kita ada anakannya. Oh ada. Ada. Nanti kita spill Om ya. Iya, kita sekilan. Nah guys, jadi ini untuk hasil anakan ya Om ya, Ya, dari yang tadi deh. Hmm. Nah ini umuran berapa hari Om? 1 bulan ya. Ini telur ini tanggal 23 bulan 11. Oke. 1 bulanan lah. Kalau yang saya perhatiin itu Om ya, kalau untuk si Geophagus ya, tadi untuk umuran 1 bulan justru kayak lebih cepat besar ya. Iya. Ini jadi kayak masih agak Agak- kayak jentik nyamuk ya. Agak lama lah. Oh agak lama Agak dia. lama kalau untuk di Madagaskar ini emang dia pertumbuhannya agak lama ya. Mm-mm. Dan Nah jadi telurnya juga nggak begitu banyak. Jadi, iya, nah biasanya kalau yang kayak gini telurnya justru nggak banyak. telur banyak. Telurnya dia banyak. Oh banyak. Cuman dalam kecil ini pun dia sudah bisa makan temannya sendiri, ngebunuh temannya. Oh gitu ya. Emang dari sifat teritorialnya dia tinggi gitu kan. Terus dia agak galak juga itu kan. Jadi ini aja kan perkiraan itu banyak ya. Banyak awalnya telurnya banyak, jadinya banyak, ternyata sampai sini nyusut. Karena memang dia sesama jenis pun saling Sesama aja jenis ya. juga berantem. Walaupun ukuran kecil kayak gini ya. Kecil gitu juga tuh Wah. lumayan agak strong juga sih kalau buat saya gitu. Salah satu keunikannya wah, Iya. agak galak. Biasanya kalau kecil kayak gini tetap cacing sutra juga. Cacing sutra kita cacing sutra. Nah, guys, kita geser ke sebelahnya lagi nih. Ternyata ini hasil dari yang tadi juga ya. Hasil tadi indukan dari tadi. Iya, dan ini udah agak sedikit besar nih. Nah, kalau yang untuk ukuran segini, Om, umuran berapa hari, Om? Ini hampir 3 bulan ya di sini ya. Ukuran 45 cm ya. Untuk umuran 3 bulan ini justru
lebih cepat besar ya. Ya, Lebih kelihatan dari kalau yang tadi kan kecil banget tuh udah sebulan ya, dan ini selisihnya 2 bulan guys. Tuh 2 bulan nih udah ukuran segini nih. Untuk ukuran kira-kira berapa nih Om? Ya kira 4 cm ya, 4-5 cm ya. Ada yang 6 juga karena berbeda dia. Bahkan yang kecil yang 3 cm pun ada yang ngumpet di bawah. Iya. Jadi di sini masih mix ya ukuran ya. Ukuran Ada yang masih mix. besar, ada yang kecil ya. Dan pokoknya ini tuh umuran 3 bulan ya. Kalau untuk yang umuran 3 bulan ini udah dijual. Udah. Kalau untuk harga bisa disebutin Om? Untuk range-nya sih biasa kita mulai dari harga 32.000 sampai 100.000. Tergantung ukuran juga. Tergantung ukuran. Sama mungkin tergantung banyaknya Pengambilan. pengambilan. Ya, antara partai dan ecer aja seperti itu. Kita Iya. kasihnya range aja. Nah guys, jadi kita lanjut ke sebelah sini nih, kita geser ke beda jenis lagi ya. Iya. Ini Amerika juga. Amerika, Om. Kalau dari jenis namanya apa Om? Waru lah, biasa ada nama pasaran waru. Oh, jadi ini apa ya? Saya pernah lihat di salah satu konten kreator nih dulu katanya waru ini termasuk ikan yang mahal ya. Dulu pernah bawa sampai 10 tahun itu yang emang termasuknya lumayan lah. Harga lumayan gitu kan. Cuma Katanya sekarang kalau nggak punya ini belum termasuk orang kaya dulu katanya. Terus juga di komen-komen YouTube saya ini ada beberapa yang nyari jenis ini nih Om. oh waru ya. Iya, karena memang nggak semua breeder atau seller nih ada ikan ini. Iya. Ikan ini kalem sih. Oh ini dia Ini kalem ini ikan ini. yang kalian lihat serem justru kalem ya. Kalem dia. Dia tuh kalau saya pernah dulu koloni dia sekitar 15 ekor big size semua. Saya di tank 2 meter itu saya koloni dengan ikan-ikan lain predatoran. Dan saya perhatiin memang ikan ini doang paling kalem. Gitu. Cuma deh kali diganggu ya dia ngejar gitu kan. Oke, jadi Cuman kalau misalkan dia merasa terusik baru kelihatan segi keagresifannya ya. agresifannya. Dan itu juga paling dia cuman maju aja habis itu mundur lagi. Dia kayaknya lebih ke ikan ini ya. Kan kalem lah ya. Kalem lah. Di sini ini lagi proses breeding juga. Kita lagi proses breeding, ya kan? Dan ini sudah menghasilkan. Belum, karena belum. kita kemarin itu beli dari anakan ya. Kita beli dari anakan, beli dari anakan. Kita coba di air saya ini, ya kan? Satu pasang dan sisanya beberapa pasang kita sebar di tim juga. Oke, jadi di Om Tio ini hanya ada tersisa 2 ekor ya. Iya. Sisanya ada di tim ya. Ada di tim. Nanti kita cari di tim mana yang breed warunya bagus, hasilnya bagus, cepat telurnya. Nanti kita biasanya penempatannya di situ. Oke, siap. Kita geser lagi ke sebelah sini. Di sini Om Tio juga punya Oscar nih. Nah, kalau dari jenisnya Oscar apa nih Om? Ini Oscar Paris Om. Kita Oscar Yang Paris biasa atau yang albino? Paris albino. Oh, albino ya. Kita Paris albino. Dan ini udah menghasilkan. Udah menghasilkan. Kita emang ada beberapa pasang menghasilkan gitu kan. Di tim pun sama sudah menghasilkan gitu kan. Dan sudah dijual ya ke berbagai Sudah. seller ya. Sudah kita sudah Iya, dijual. jadi di sini tuh anakannya udah dilepas semua guys. Udah Jadi ini sisaan masih indukannya ya. Indukannya kita ada beberapa pasang aja indukan sini. Emang umum di masyarakat tuh ikan predator bukan? Saya bilang ikan itu nggak ada jenis predator, nggak ada. Saya bilang family aja nggak ada family predator, yang ada family Celcidae jenisnya ini. Saya bilang gitu kan. Kalau predator itu hanya sebutan saja. Oke, Karena siap. ikan makan ikan kayak model ikan ini aja lah mono ya, sikla ya. Nah kan itu kan dari Peacock bass ya. peacock bass ya. Itu kan dari family Celcidae ya. Dan tidak ada di situ genus predator, tidak ada karena berhubung dia makannya ikan hidup sesama jenis atau jenis ikan lain makanya disebut predator. Oke, siap. Nah, kalau untuk Oscar sendiri nih dari apa dia? Dari Amerika kah atau Afrika dia? Amerika Om. Oh, dia Amerika. Dia lebih ke siklit Amerika. Dan dia masih bisa digabung sama ikan lain juga ya. Masih aman sih Om. Termasuk Sama ikan Geopagus sama. aman. Pernah saya gabungin sama Geopagus aman, cuman cara makan dia aja berbeda. siap, Pernah saya gabungin antara ini waktu masih kecil-kecil ya, antara Oscar, Geopagus, Waru saya gabung gitu kan. Ya cara makannya aja beda. Kalau dikasih pelet semua makan, kalau dikasih ikan yang ikan hidup Geopagus gak mau makan, Waru gak mau makan, tapi Oscar mau makan. Nah, itu yang disebut predator. Oh, gitu ya. Catat tuh ilmunya tuh. Lengkap banget tuh. Karena ikan lain nggak doyan makan, yang dia malah doyan disebut predator. Sebenarnya yang model Paratilapia pola ini juga kalau kita sebut predator kalau buat saya gitu kan. Karena dia dikasih ikan kecil aja dia mau makan. Oh, Karena sebutan aja sih kalau buat saya itu. iya. Jadi sebenarnya
sebenarnya predator itu hanya sebutan aja ya. Sebutan aja. Cari secara teori, secara ilmiah, secara itu tidak ada. Kalau dari keluarga maksudnya ke Ciclidae ya. Silsidae, family Silsidae. Family Tinggal Silsidae. dibagi genusnya kemana gitu kan, subnya kemana gitu kan. Itu tidak ada. Ya. Kita produksi pelet juga di sini mulai dari pelet plain, pelet biasa sampai pelet warna. Kemudian kita sudah ada 14 produk, ya kan. Nah ini perizinannya, NIB-nya kebenaran kan, terus kita sedang proses ke CP gitu kan. Jadi usaha pelet itu juga butuh perizinan juga Om ya. Butuh perizinan Om. Kita kalau nggak pakai perizinan agak susah karena memang kan kita selama ini bersinggung dengan kedinasan. Jadi kita cari aman aja deh. Ada brand tertentu gak sih Om? Kayak misalkan di pelet Om nih namanya apa gitu? Ada. Kita pakai brand Lotus. Oke, Jadi siap-siap. Lotus, kita pakai brandnya Lotus. Di Lotus itu sudah ada 14 produk yang kita mengeluarkan gitu. Dan itu kita juga bisa custom sebenarnya. Oh bisa ya? Bisa custom. Misalkan kalian request, Om tolong bikinin pelet yang agak besar, bisa? Nah, bisa, kita ada custom. Itu guys tuh keren. Tapi kalau misalkan teman-teman nih ya mau pakai pelet Om nih ya, itu misalkan dia beli tapi di labelin lagi dengan merek dia gitu. Oh, buat Apakah jual bisa? lagi? Iya. Bisa Om. Saya sih itu seperti itu sudah berjalan sekitar 4 tahun ya. Nah, jadi ada beberapa user dia pengen punya produksi pelet, dia pakai pelet saya, ya kan, dan dia labelin sendiri. Oh boleh ya? Boleh, kita tidak melarang seperti itu. Nah, yang penting kan perjanjian gitu kan. Perjanjiannya seperti apa, MOU-nya gitu Iya. kan. Kita ada perjanjian tertulisnya juga. Oke Om Tio, tadi kita sudah bahas-bahas nih mengenai ikan-ikan yang ada di sini nih. Iya. Nah kira-kira nih Om Tio punya pesan gak sih buat para penghobi ikan hias nih, apalagi sebagai orang yang pemula nih mau miara ikan cichlid dari Amerika ini nih Om? Ya kalau pesan saya ya, kalau piara ikan itu awalnya siapkan dulu fasilitasnya. Piara ikan itu sama kita punya tanggung jawab, Om. Tanggung jawab ya, jangan kita asal piara, karena mereka juga buat saya pribadi ya, salah satu makhluk bernyawa gitu kan. Jangan sampai disia-siakan gitu. Kita siapkan dulu fasilitasnya, kira-kira dia sudah siap fasilitasnya, minimal mendekati dengan habitatnya dia. Misalnya ikan dari Amazon gitu kan. Dari Amazonan gitu kan, dari cichlid Amerika terutama ya. Minimal menyesuaikanlah sedikit gitu dengan cara dia hidup di Amazon gitu kan, di danau-danau asalnya dia gitu kan. Jadi jangan salah ininya apa, kasihan juga ke mereka gitu. Misalnya kita dari mau piara ikan jenis Afrika, menyesuaikan juga gitu kan. Nah, minimal ada penyesuaian dulu gitu kan. Kita jaga fasilitasnya dulu buat mereka, siapkan dulu baru kita ikan. Selain dari fasilitas, apalagi mungkin perlu ilmu juga ya? Ya perlu ilmu, mungkin ilmu perlu juga ya, karena tanpa ilmu juga kita ngasal sih Om jadinya gitu kan, kasihan juga ke ikannya. Kalau untuk ilmu sekarang kan sudah banyak komunitas ya di online, di FB, di IG, di mana gitu kan. Mungkin ya bisa melihat cara mereka memelihara ikannya untuk jenis ini. Kita bisa lihat, oh peliharanya seperti ini, kita bisa belajar dari situ. Mungkin bisa bertanya kepada orang yang terdekat yang sudah berpengalaman gitu kan di bidangnya gitu kan, bisa seperti itu. Intinya buat ikan itu senyaman mungkin, karena apa ya, kalau ikan sudah nyaman enak dilihatnya gitu kan. Kalau ikan udah nggak nyaman, gimana ikan itu mau display view gitu kan, kita kebanyakan ngumpet kan gitu ya. Oke, jadi gitu aja guys konten gua kali ini di farmnya Om Tio nih. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe nih, serta jangan lupa juga tuh nyalain lonceng notifikasinya biar supaya teman-teman gak ketinggalan dengan update-update terbaru dari channel gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.